welcome back to Mirror Story. Kali ini saya punya cerita tentang misteri gunung. Jadi Sobat Misteri, petualang mana sih yang belum menaklukkan Gunung Prau? Gunung yang mempunyai predikat jalur pendakiannya aman untuk pemula. Dan ini adalah gunung salah satu di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang luar biasa dari puncaknya. Bahkan, gunung ini menjadi salah satu favorit bagi para petualang sebagai salah satu spot petualangan di Jawa Tengah. Gunung Prau adalah salah satu gunung yang mempunyai waktu pendakian yang cukup singkat. Hal tersebut berdasarkan oleh waktu pendakiannya yang tidak sampai 4 jam. Dan kita sudah bisa mencapai ke puncak gunung. Gunung Prau mempunyai asal-usul nama yang cukup mengagetkan. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak orang yang menganggap nama Prau berdasarkan bentuk gunung yang mirip dengan perahu. Sayangnya, anggapan tersebut masih meleset ternyata. Karena sebenarnya, asal-usul Gunung Prau sempat bernama Gunung Mayit. Dalam bahasa Indonesia, mayit artinya mayat atau seonggok tubuh yang sudah ditinggalkan rohnya. Jadi, Gunung Prau ini dulunya disebut dengan Gunung Mayat. Konon katanya bentuk Gunung Prau jika dilihat dari jauh menyerupai seperti pocong atau posisi mayit yang tidur rebahan. Namun Sobat Misteri, namanya juga kan mitos dan misteri. Tidak banyak yang tahu soal kebenaran dari asal-usul tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan oleh sejarah Gunung Prau yang dianggap sebagai perahu terbalik. Dan bukit-bukit hijau di sekitarnya diartikan sebagai ombak lautan, sehingga gunung tersebut dinamai Gunung Prau atau perahu. Sobat Misteri, mitos atau misteri yang ada di Gunung Prau adalah pintu gaib atau lebih dikenal dengan Oyot Rimpang. Jalur pendakian Gunung Prau lewat Dieng Kulon, kamu akan menemukan vegetasi pepohonan yang masih lebat dan asri. Setelah melewati pepohonan lebat tersebut, kamu akan menemukan vegetasi rumput dan bunga daisy. Nah, di salah satu bagian di padang bunga tersebut ternyata terdapat beberapa pohon yang tumbuh dalam satu area. Ya, setidaknya terdapat 4-5 pohon yang tumbuh saling berdekatan. Dan pohon-pohon tersebut membentuk sebuah kotak atau biasa disebut dengan Oyot Rimpang. Nggak banyak yang tahu jika konon katanya kotak yang ada di dalam pepohonan tersebut adalah pintu gaibnya. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jika ada pendaki atau petualang yang berani masuk ke dalam kotak tersebut, dipercaya dia tidak akan berakhir dimanapun, tapi malah berakhir di dimensi yang berbeda. Kamu akan terlihat berjalan memutar di satu tempat itu saja seakan tidak bisa keluar dari spot tersebut. Sekarang ada sebuah kisah seorang pendaki Gunung Prau. Jadi kisah ini terjadi pada hari Kamis 25 Agustus 2016. Saat itu satu persatu anggota Paskibraka meninggalkan asrama Desa Bahagia di PP PON Menpora Cibubur, Jakarta Timur. Nah, tentu saja berarti sudah selesai tugas mereka. Belum sempat beristirahat, seseorang yang bernama sebut saja Budi ya, dia pulang ke rumah dan belum sempat beristirahat. Akhirnya dia harus memasukkan pakaian ke dalam tas dan bergegas menemui para sahabatnya untuk sama-sama berangkat menuju bus yang akan membawa kami atau mereka sampai ke Dieng. Jadi rencananya mereka semua akan berangkat ke Gunung Prau. Gunung Prau tersebut rupanya adalah salah satu kampung halaman dari sahabat Budi. Dan mereka tiba di sana pada pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesampai di sana, udara sejuk khas daerah dataran tinggi berhasil membuat mereka menggigil, gigi cenat-cenut dan ingin buru-buru kemulan di balik selimut. Tapi mereka putuskan naik ke puncak Gunung Prau atau perahu pada Sabtu dini hari mendatang, dan mereka bisa pulang ke Jakarta pada sore harinya. Selama pendakian Gunung Prau dimulai, dia bisa berdiri di pos 1 dalam keadaan masih bernyawa setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam naik dan turun. Jadi menurut dia itu sudah sangat luar biasa karena masih bisa menopang tubuhnya yang sudah terlalu lelah.
Budi pun lebih memilih tidur di mobil ketimbang ikut teman-temannya yang melihat pemandangan yang tak kalah indah dari puncak Gunung Prau, yaitu batu ratapan angin. Nah ternyata Sobat Misteri, nggak tahu kenapa tiba-tiba nih si Budi muntah sampai masih dalam perjalanan menuju base camp. Semangat Budi pun menurun drastis setelah dia muntah-muntah, mual, dan kepala yang pusing sekali dia rasakan. Akhirnya mereka pun sepakat mendaki Gunung Prau lewat Patak Banteng, karena rupanya jalur tersebut adalah rute tersingkat meski agak lumayan terjal rutenya. Rombongan mereka sampai juga di pos 1 setelah menaiki ratusan anak tangga dan jalanan yang sangat menanjak. Sejauh itu Budi merasa kuat sih, sementara waktu dia merasa mual dan juga kepala pusing. Jadi dia merasa oke, ini masih bisa ditahan. Dan sudah ditangani dengan minyak angin dan juga obat mah. Permasalahan justru terjadi saat mereka melanjutkan ke pos-pos berikutnya. Temannya yang bernama Salim mengatakan tanjakannya akan lebih parah. Bukan lagi jalan yang lurus melainkan undukan tanah mirip anak tangga gitu. Di saat itu perut Budi mulai mendadak seperti ingin buang air besar. Tentunya ini sangat tidak nyaman kondisinya. Keringat dingin mengucur dari sekujur tubuhnya. Dia mencoba bertahan sebentar lagi karena mereka akan segera turun. Jadi ceritanya mereka sudah berada di puncak gunung. Mereka pun tidak lama-lama nih di puncak gunung tersebut karena tampaknya situasi saat itu tidak bersahabat untuk semua pendaki. Fenomena negeri di atas awan juga gagal mereka jumpai karena matahari terbit juga tak tampak. Daripada lama-lama di puncak dalam keadaan menggigil kedinginan, ya mereka semua berpikir lebih baik turun saja. Dan waktu yang diperlukan untuk turun itu juga tidak sebentar kan Sobat Misteri. Bukan bermaksud egois ataupun keras kepala untuk turun duluan, Budi meninggalkan teman-temannya di atas. Saat itu dia sudah merasa perutnya melilit parah dan pusing kepalanya juga tidak bisa ditahan lagi. Bawaannya dia ingin cepat-cepat istirahat, sandaran atau juga tiduran pastinya. Karena laju kaki menuju toilet di pos 2, Budi pun mempercepat agar segera sampai. Begitu sampai di pos 2, Budi melepas semua pakaian dia seperti jaket, sepatu, dan cepat-cepat menuju toilet untuk buang air besar. Nah, nggak taunya nih, pembuangan juga keluar dari mulut alias si Budi juga muntah. Jadi selain buang air besar, ternyata Budi juga muntah-muntah. Dan otomatis dong, badannya terasa lemas dan merasa tidak kuat lagi untuk turun dari Gunung Prau. Teman-temannya lalu menyarankan Budi untuk tidur sebentar sebelum lanjut turun. Sebenarnya yang ditakutkan Budi di kondisi seperti ini adalah terjadinya mountain sickness atau hipotermia. Dua penyakit yang rentan sekali dialami oleh pendaki gunung. Nah, situs ini juga menjelaskan bahwa apa yang dialami Budi merupakan gejala-gejala dari tanda-tanda dari mountain sickness. Sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Baru setelah itu kelelahan. Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama, bisa berlanjut pada kondisi edema otak dan edema paru. Terjadi penumpukan cairan yang membuat fungsi dari organ tersebut terganggu. Karena mitos yang sering didengar dari warga sekitar adalah satu-satunya cara paling mudah untuk dari puncak Gunung Prau adalah tinggal nama doang. Jadi artinya kata warga sekitar di Gunung Prau, cara paling mudah untuk turun dari Gunung Prau adalah mati. Sobat Misteri, selanjutnya Me and the Mirror akan menyajikan kasus-kasus misteri yang sedang viral di jagat maya. Jadi, tetaplah di sini di Mirror Story.